Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia sekitar 25 tahun, reputasi integritas dan solidaritas sosialnya telah masyhur di seluruh kota. Dengan kagum orang akan menunjuk dan berkata, itulah orangnya yang benar-benar dapat dipercaya. Nama baik itu sampai kepada janda kaya yang kemudian menghubungi paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, untuk meminta beliau memimpin kafilah dagang ke Syria. Abu Thalib menyebutkan ihwal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau setuju. Kafilah dagang itu mendapat sukses besar dan membawa laba di luar dugaan. Janda kaya Khadijah yakin bahwa sukses kafilah itu tidak hanya disebabkan oleh keadaan pasar di Syria, tetapi juga oleh kejujuran dan efisiensi pemimpinnya. Beliau mencari keterangan ihwal itu dari budaknya bernama Maisaroh yang mendukung pendapat tuannya serta menceritakan bahwa kejujuran dan simpati pemimpin kafilah muda itu dalam mengelola urusan majikannya tidak dapat dikerjakan oleh banyak orang. Khadijah sangat terkesan oleh penjelasan itu. Beliau sudah berusia 40 tahun dan telah 2 kali menjadi janda. Beliau mengirim sahabat karibnya berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelidiki apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedia mengawini beliau. Wanita itu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, mengapa beliau belum berkeluarga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, beliau tidak cukup mampu untuk menikah. Wanita itu menanyakan apakah beliau setuju jika ada seorang wanita kaya dan terhormat bersedia untuk dinikahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa wanita itu? Dan tamu itu mengatakan Khadijah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keberatan dengan mengatakan, Khadijah terlalu tinggi kedudukannya. Tamu itu menyanggupi akan berusaha mengatasi segala kendala. Jika demikian halnya, ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang bisa dikatakan kecuali setuju. Siti Khadijah mengirimkan pesan kepada paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesepakatan telah diterima oleh semua pihak dan pernikahan diselenggarakan. Seorang pemuda miskin yang telah yatim sejak kanak-kanak baru pertama kali memasuki jenjang hidup makmur. Beliau telah menjadi kaya raya, tetapi cara menggunakan kekayaannya merupakan suatu contoh dan pelajaran bagi seluruh umat manusia. Pasca pernikahan, Siti Khadijah merasa bahwa beliau kaya dan sang suami miskin. Perbedaan harta milik suami istri tidak akan membawa kebahagiaan. Karenanya beliau mengambil keputusan menyerahkan harta benda dan semua budak beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendapatkan keyakinan tentang niat Khadijah itu serius. Menyatakan bahwa segera setelah menerima budak-budak itu, mereka akan dimerdekakan. Dan beliau benar-benar melaksanakan. Kemudian bagian terbesar dari harta benda yang diterima dari Khadijah itu, beliau bagi kepada kaum fakir miskin. Di antara budak-budak yang dimerdekakan, terdapat Zaid. Ia tampak lebih cerdas dan lebih tangkas daripada yang lain. Ia datang dari suatu keluarga terhormat dan terpandang. Ia diculik orang ketika masih kecil dan diperjualbelikan dari tempat ke tempat dan akhirnya sampai ke Mekah. Zaid muda setelah dimerdekakan sadar bahwa jauh lebih baik mengorbankan kemerdekaannya daripada meninggalkan kedudukannya sebagai budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia dinyatakan merdeka, Zaid menolak dan memohon supaya tetap diperbolehkan tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Permohonan itu disetujui
dan semakin terus bertambah kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di pihak lain, ayah dan paman Zaid terus mencari jejaknya dan akhirnya didapat oleh mereka kabar bahwa Zaid ada di Mekah. Di Mekah mereka mencium jejak Zaid yang tinggal di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meminta Zaid kembali dengan kesediaan membayar uang tebusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa Zaid sudah merdeka dan ia bebas pergi menurut kehendak hatinya. Zaid pun dipanggil dan dipertemukan dengan ayah serta pamannya. Setelah melepas rindu dan mengeringkan air mata, ayahnya menerangkan bahwa ia sudah dibebaskan oleh tuannya yang baik hati dan ibunya sangat menderita sedih karena perpisahan itu. Ia diharapkan ikut serta pulang. Zaid menjawab, "Ya ayahku, siapakah yang tidak mencintai orang tuanya? Hatiku penuh dengan cinta kepada ibu dan ayah. Tetapi saya mencintai wujud Muhammad ini begitu besar, sehingga saya tidak mungkin dapat hidup terpisah dari beliau. Saya telah berjumpa lagi dengan ayah dan saya sangat gembira. Tetapi perpisahan dengan Muhammad tidak sanggup saya menanggungnya." Ayah dan pamannya berusaha keras membujuk supaya ia mau pulang. Tetapi Zaid tetap pada ketetapan hatinya. Melihat gelagat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Zaid sudah menjadi orang merdeka. Tetapi sejak sekarang ia akan menjadi anakku." Melihat kecintaan antara Zaid dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayah dan paman Zaid akhirnya pulang dan Zaid tetap bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kurung Hisham.